Halo Sobat DRV, ketemu lagi dengan saya Dr. Jeremia, spesialis penyakit dalam. Pada kali ini kita akan membahas tentang monkeypox atau yang kita sebut sebagai cacar monyet. Nah, pandemi COVID aja belum selesai, ternyata sudah muncul pandemi yang lain, yaitu monkeypox. Sebenarnya penyakit apa sih itu? Yuk kita simak video berikut ini ya. Ya, Sobat DRV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cacar monyet atau yang sering disebut sebagai monkeypox. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, pandemi yang sebelumnya aja yaitu pandemi COVID aja belum selesai. Ternyata sudah muncul lagi nih pandemi yang baru, yaitu cacar monyet. Sebenarnya kenapa sih seperti itu? Ya, karena memang cacar monyet ini sekarang sudah banyak sekali menyebar di berbagai negara. Untungnya belum sampai Indonesia sih. Ya, tapi karena sudah mencapai berbagai negara, ya tentunya harus ada penanganan khusus terhadap penyakit tersebut. Ya. Nah, pertama, kenapa sih disebutnya monkeypox atau cacar monyet? Salah apa sih monyet? Oke, jadi sebenarnya ini karena pertama kali memang ditemukan di laboratorium memang waktu itu untuk riset, yaitu pada monyet-monyet. Makanya memang dinamakan cacar monyet. Tapi sebenarnya pertama kali dia menjadi sebuah penyakit yang concern untuk diperhatikan pada sekitar tahun 70. Karena pertama kali ditemukan waktu itu di Afrika, gitu ya. Waktu itu orang masih bingung, kenapa? Karena sebenarnya wabah yang sebelumnya, yaitu ada wabah cacar atau sering disebut sebagai smallpox, sebenarnya sudah dieliminasi. Tapi ternyata masih muncul lagi nih sesuatu penyakit yang mirip sebagai cacar, gitu ya. Makanya dinamakan cacar karena pertama kali ditemukan oleh monyet, itu dinamakan cacar monyet. Nah, bagaimana sih sebenarnya penyebarannya? Nah, virusnya adalah dari orthopox virus ya, atau sering disebut sebagai pox virus, gitu ya. Dia memang virusnya berbeda dengan virus yang disebabkan oleh misalnya cacar air. Jadi memang ada berbagai virus yang bisa menyebabkan cacar, tapi ini berbeda. Kenapa ini disebut mematikan ya? Karena memang bisa ada kemungkinan kematian yang terjadi apabila seseorang tuh terkena cacar monyet. Makanya penyakit ini memang harus mendapatkan perhatian khusus. Nah, lalu penyebarannya seperti apa sih? Oke, jadi cacar monyet ini sering disebut sebagai zoonotik. Apa sih itu maksudnya zoonotik? Istilah apa lagi tuh? Dibilang zoonotik karena memang dia pertama kali bisa menyebar dari binatang ke manusia. Nah, apakah monyet yang jadi disalahkan lagi? Karena namanya cacar monyet? Ternyata bukan. Ternyata mereka yang bisa menjadi reservoir atau menjadi sumber untuk penyebaran itu ternyata bukan monyet, tapi memang banyak jenis-jenis seperti tikus, gitu ya. Bukan tikus yang ada di Indonesia, tapi memang tikus-tikus yang memang banyak sekali jenisnya yang ada di Afrika. Nah, itu ditengarai sebagai salah satu penyebab yang bisa menularkan. Nah, jadi karena memang ini sifatnya zoonotik, jadi dia bisa menyebar dari hewan ke manusia atau menular, gitu ya. Lalu apakah bisa menular dari manusia ke manusia? Ya, tentu saja. Jadi kalau memang sudah ada di manusia, lalu ada orang yang kontak erat dengan penderita cacar monyet, bisa saja dia tertular. Jadi memang seperti itu, dari hewan lalu bisa ke manusia, lalu dia juga bisa menular ke manusia. Nah, ada banyak nih isu-isu yang berkembang tentang penularan atau penyebaran dari cacar monyet ini. Ya, seperti yang kita ketahui memang sebenarnya penularannya itu mirip dengan cacar-cacar yang lain, yaitu adalah close contact ya. Jadi close contact dalam waktu yang cukup lama itu bisa berpotensi menyebabkan penyebaran. Ya, bisa melalui dari sekret ya atau cairan yang mungkin pecah dari cacar monyetnya itu, kemudian atau misalnya dia menyebar ke tempat yang lebih dekat, misalnya di tempat-tempat yang dekat dengan penderita atau alat-alat yang misalnya digunakan oleh penderita, misalnya sebagai alat mandi, alat makan. Nah, itu bisa juga menjadi sumber penularan karena hubungan kontak yang dekat. Jadi itu sering dikaitkan dengan hubungan seksual, begitu. Sebenarnya apakah benar hubungan seksual saja yang bisa menyebabkan terjadinya penularan? Oke. Memang kalau kita sebut sebagai hubungan seksual, ya sudah pastilah itu close contact, ya. Dan memang ada penelitian yang menyebutkan bahwa virus tersebut bisa bertahan di dalam sperma manusia, gitu ya, atau di air mani manusia, sehingga dia juga bisa membuat penularan.
gitu. Tapi sebenarnya bukan itu yang utama, karena kalau kita lihat kan memang penularannya itu adalah kontak erat ya, atau close contact. Jadi kalau misalnya ada close contact di luar hubungan seksual, bisa saja terjadi penularan ya. Pada pekerja kesehatan juga bisa terjadi penularan ya. Kalau misalnya ada orang yang merawat penderita cacar monyet dan dia ada kontak erat, bisa saja dia tertular. Atau misalnya dia memang menggunakan alat-alat yang dipakai oleh penderita, bisa saja dia tertular. Jadi memang stigmatisasi yang terjadi itu sebenarnya tidak benar, karena memang siapapun bisa terkena cacar monyet ini gitu. Jadi tidak harus mereka yang mungkin melakukan hubungan seks yang tidak benar gitu, ternyata yang lain juga bisa terkena. Jadi ini tidak boleh diteruskan stigmatisasi ini, karena memang ini bisa diderita oleh siapa saja. Yang paling penting sebenarnya bukan masalah penularannya, tapi bagaimana kita bisa mencegah dan bisa mengobatinya juga gitu ya, supaya kita juga bisa menurunkan angka kejadian dari cacar monyet ini, sehingga nanti penyakitnya juga bisa ditangani dan mudah-mudahan juga bisa hilang. Lalu bagaimana nih penyebarannya di Indonesia? Apakah sudah ada pasien yang terkena cacar monyet? Oke, data yang terakhir ini sampai saat ini memang belum ada pasien yang terkena cacar monyet ini. Tapi kan seperti yang sebelumnya, pandemi yang di COVID itu, kita juga harus siap-siap. Kalau misalnya nanti ada pasien yang terkena atau misalnya kita ada curiga tinggi ke arah situ, ya kita harus mempersiapkan diri. Makanya memang sekarang dari Menteri Kesehatan sendiri, juga dari Kementerian Kesehatan, ya mereka juga sudah mempersiapkan untuk pencegahan apabila misalnya ada pasien-pasien yang dicurigai terkena cacar monyet, atau mungkin nanti kalau emang udah terkena gimana bisa pengobatannya. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa sih gejala yang mungkin terjadi pada orang-orang yang mengalami cacar monyet ini. Sebenarnya gejalanya mirip dengan gejala virus-virus yang lain. Iya, mirip juga dengan gejala cacar air atau cacar yang lain. Ya, dia harus dimulai dengan demam, dan setelah demam beberapa hari dia akan muncul bintik-bintik merah atau yang disebut sebagai rash. Ya, demamnya itu bervariasi. Memang periode inkubasinya itu dari 5 sampai 21 hari, maksudnya sejak virusnya itu masuk. Nah, gejalanya itu demamnya itu memang bisa berkisar antara 2 sampai 4 hari, atau mungkin bisa sampai 5 hari sejak masa inkubasi tersebut. Nah, kemudian setelah demam akan muncul bintik-bintik merah. Nah, bintik-bintik merah atau misalnya sebagai bisul-bisul seperti itu ya. Sebenarnya kita nggak bisa bilang bisul, seperti vesikel, karena isinya kan biasanya air. Ya, kalau bisul kan itu lebih terkait sama nanah. Nah, kalau dia muncul, mulainya munculnya itu dari wajah gitu ya. Itu yang agak sedikit berbeda dengan cacar air yang sering kita temui. Karena kalau cacar air itu biasanya mulainya dari badan. Nah, kalau cacar monyet ini mulainya dari wajah. Nah, tapi dia juga bisa menyebar airnya ke seluruh badan, begitu ya. Nah, kemudian gejala-gejala yang lain sama seperti gejala virus ya, seperti selain demam ada juga badannya pegal-pegal, terus ada nyeri di sendi-sendi, dan bisa juga ada pembesaran kelenjar getah bening. Ya, pembesaran kelenjar getah bening memang karena memang respon dari imun supaya bisa melawan virusnya. Ya, lalu bisa juga ada gejala-gejala yang misalnya seperti mual, muntah, tidak mau makan ya. Itu gejala yang biasa terjadi pada virus. Ya, tapi memang yang harus diwaspadai adalah apabila ada demam dan gejala-gejala seperti tersebut dan muncul bintik-bintik atau benjolan-benjolan itu ya yang berisi air tersebut ya, vesikel kita sebutnya. Mungkin saya sebut vesikel aja biar lebih gampang. Apabila muncul vesikel-vesikel itu ya memang misalnya mulai dari wajah, ya kita juga harus lebih curiga. Ya, tapi yang lain-lain kita juga harus curiga karena mungkin saja itu bisa mengarah ke cacar monyet tersebut. Nah, kemudian gimana nih cara kita bisa mengetahui apakah benar seseorang mengalami cacar monyet? Sebenarnya pemeriksaan yang paling baik untuk dikerjakan adalah dengan mengambil sampel dari cairan yang ada di vesikelnya, gitu ya. Lalu diperiksakan PCR. Mengapa seperti itu? Karena memang ini kan penyakitnya perlu dipastikan apakah ini cacar monyet atau bukan. Bisa saja sih ada pemeriksaan-pemeriksaan misalnya seperti serologi, misalnya kita periksa dari darah. Tapi karena bisa saja itu berkaitan dengan antigen yang lain atau infeksi yang lain, misalnya atau kita sering sebut sebagai cross reaksi. Nah, jadi bisa saja itu bisa mengalami cross reaksi kalau kita misalnya pemeriksaan serologi atau misalnya darah. Jadi bisa saja sering disebut sebagai false positif gitu. Karena pemeriksaan memang tidak terlalu akurat, jadi memang cara paling baik adalah dengan mengambil sampel lalu diperiksakan PCR, lalu diperiksakan PCR virusnya. Apabila memang terbukti kalau memang virusnya itu ada, ya kita sebut sebagai cacar monyet.
Ya, lalu gimana nih caranya kita bisa mencegah supaya tidak terkena virus dari cacar monyet ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang pencegahan, ya tadi karena ini adalah penyakit yang ditularkan melalui close contact ya, atau misalnya penularan lewat barang-barang sekitar dari penderita, ya tentu saja kita harus menerapkan distancing yang seperti yang sebelumnya waktu COVID. Ya, kita tidak boleh dekat-dekat dengan mereka yang terkena ya, atau kita juga tidak boleh menggunakan barang-barang atau yang ada di sekitar dari penderita tersebut ya. Lalu penderita itu juga memang kalau misalnya dicurigai mengalami penyakitnya, ya dia harus diisolasi ya. Diisolasi mungkin kalau memang ada gejala, diisolasi di rumah sakit ya, supaya nanti dia juga tidak menularkan ke yang lain ya. Harus rajin cuci tangan, lalu juga harus rajin mencuci barang-barang yang dipunyai sama penderita tersebut ya, supaya nanti tidak memberikan penularan. Nah, apakah ada vaksinasi untuk cacar monyet ini? Ya, sayangnya sampai sekarang memang belum ada vaksinasi yang memang dikhususkan untuk cacar monyet. Ya, tapi memang ada penelitian atau kepustakaan yang memang menyebutkan bahwa vaksin cacar atau smallpox itu memang efektif untuk mencegah terjadinya cacar monyet. Nah, itu memang kalau dari kepustakaan bisa sampai 85% mencegah. Nah, masalahnya cacar tersebut sudah dieradikasi. Makanya vaksinnya sudah tidak diupdate lagi. Makanya memang masih ada keraguan apakah memang vaksin yang sudah lama itu bisa mencegah nih terhadap cacar monyet. Ya, tapi kita tahu karena memang obat penyakit ini sudah menjadi pandemi, ya jadi juga sedang dibuat vaksinasinya. Ya, mudah-mudahan kita tunggu saja, mungkin nanti vaksinnya sudah bisa keluar sehingga nanti juga bisa membantu untuk mencegah penyebaran dari cacar monyet tersebut. Setelah kita mengetahui pencegahannya, kita juga tentunya bertanya dong, gimana sih dok pengobatannya? Nah, sayangnya sampai sekarang belum ada pengobatan yang bisa dikhususkan untuk pengobatan cacar monyet ini. Ya, memang ada obat-obatan yang memang sekarang sedang dikembangkan ya untuk pengobatan dari cacar monyet ini. Kemudian apakah memang obat-obat untuk virus yang lain misalnya seperti cacar air bisa digunakan nih dok untuk cacar monyet ini? Sayangnya enggak ya, karena memang kan jenis virusnya berbeda. Jadi kalau memang virusnya berbeda ya obatnya juga harus yang berbeda. Lalu apa sih yang bisa dilakukan? Ya, kita cuma bisa mengurangi gejala-gejala yang terjadi pada pasien tersebut selama dia mengalami gejala dari cacar monyet. Misalnya kalau pasiennya lagi demam, ya dikasih obat demam. Kalau nyeri, dikasih obat nyeri. Kalau misalnya lagi mual-mual, ya dikasih obat mual. Prinsipnya sih seperti itu. Ya, makanan-makanan yang sehat dan juga vitamin bolehlah diberikan untuk menunjang supaya imunnya bisa tetap stabil lah, sehingga dia juga bisa membantu supaya nanti penyakitnya juga bisa cepat mereda. Nah, yang juga harus diperhatikan adalah jangan sampai kalau misalnya ada gatal-gatal atau dia merasa risih nih pasiennya karena ada rasa nggak enak ya, lalu dia digaruk-garuk, itu nggak boleh ya. Karena kalau digaruk-garuk, nih tangan kita ini kan sumber bakteri kan, ada banyak sekali nih bakteri yang ada di dalam tangan kita. Nah, kalau kita garuk-garuk, ya itu bisa berpotensi untuk menyebabkan infeksi sekunder dari bakteri ya. Yang tadinya udah mulai mereda, tahu-taunya ada infeksi tambahan, nanti muncul nanah, dan itu bukan membuat penyakitnya jadi semakin mereda, malah bisa timbul penyakit yang baru. Ya bisa saja nanti harus butuh antibiotik dan butuh penanganan khusus yang lainnya. Jadi itu harus diperhatikan. Ya kalau memang gatal-gatal ya diusahakan pakai obat gatal ya, yang bisa membantu pokoknya supaya nggak digaruk-garuk. Ya kalau misalnya nanti pecah ya dibersihkan aja seperti biasa, ya ditunggu saja nanti penyakitnya mereda, ya nanti kulitnya bisa kering sehingga nanti bisa cepat sembuh. Jadi di akhir video ini saya mau mengingatkan kembali nih, mulai muncul nih banyak penyakit-penyakit yang baru ya, atau yang baru muncul. Jadi kita harus siap-siap nih ya. Pandemi yang satu belum selesai, muncul lagi nih pandemi yang baru, yaitu cacar monyet. Jadi kita harus sering waspada ya, harus menjaga kesehatan diri kita ya, harus makan makanan yang sehat, harus makan banyak vitamin juga supaya kita bisa tetap sehat ya. Dan juga kita harus waspada apabila kita menemui hal-hal yang seperti tadi saya jelaskan tentang penyakit cacar monyet ini atau yang dicurigai, ya jangan sampai kita bisa terkena, dan kita juga harus melaporkan. Ya kita harus bilanglah kepada orang tersebut, kalau memang harus memeriksakan diri ya harus memeriksakan diri.
Karena kalau misalnya dia terlambat memeriksakan diri atau bahkan tidak memeriksakan diri sama sekali, akibatnya kan bisa lebih fatal. Bisa saja penyakit ini menyebabkan kematian loh. Lalu bisa saja juga menyebabkan penularan. Nah, kalau misalnya bisa menyebabkan penularan dan makin banyak yang terkena, tentunya pandemi ini juga nggak akan kelar-kelar. Lalu kapan dong kita bisa bebas? Jadi teman-teman juga harus waspada dan juga harus saling mengingatkan ya, supaya kita bisa sama-sama sehat ya. Dan satu lagi yang selalu saya bilang, jangan nanya tetangga sebelah, karena tetangga sebelah belum tentu tahu. Sekian dari saya, sampai berjumpa lagi di video edukasi berikutnya. Dadah!